Jelang akhir tahun, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran perwira menengah dan perwira tinggi di tubuh Polri. Di antaranya Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Ia digantikan Kombes M. Syahdudi yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat. Mutasi terhadap Irwan terjadi saat Polda Jawa Tengah mengusut kasus penembakan terhadap siswa SMK Gama Rizky Nata Oktavandi oleh anggota Polrestabes Semarang. Ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Dari admin mungkin bisa. Kami langsung kepada intinya, Pak. Jadi di peristiwa ini, Jelang akhir tahun, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan mutasi besar-besaran perwira menengah dan perwira tinggi di tubuh Polri. Di antaranya Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, dan Direktur Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke STIK Lemdiklat Polri. Ia digantikan Kombes M. Syahdudi yang sebelumnya menjabat Kapolres Metro Jakarta Barat. Mutasi terhadap Irwan terjadi saat Polda Jawa Tengah mengusut kasus penembakan terhadap siswa SMK Gama Rizky Nata Oktavandi oleh anggota Polrestabes Semarang. jelas terlihat bagaimana Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara dimutasi sebagai perwira menengah staf utama bidang operasi Polri. Mutasi terhadap Arif dilakukan sekitar 1 bulan pasca peristiwa penembakan yang dilakukan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto. Kapolri juga memutasi Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald P. Simanjuntak. Ia ditugaskan sebagai analis kebijakan Madya Binmas Bahar Kampolri. Pencopotan Donald bersamaan dengan pengusutan kasus dugaan pemerasan penonton DWP asal Malaysia. Polres Kota Besar Bandung, Jawa Barat siap mengamankan malam pergantian tahun baru. Ratusan personel dikerahkan di titik rawan macet dan tempat berkumpulnya warga. Personel akan disebar ke Jalan Asia Afrika, Braga, serta beberapa pusat perbelanjaan dan hotel. Pengamanan mencakup wilayah Gazebo hingga Jembatan Layang Pasupati. Polisi akan berpatroli dan mengatur lalu lintas agar tidak terjadi penumpukan dan kemacetan. Masyarakat dan wisatawan diimbau merayakan tahun baru dengan tertib dan mengikuti aturan agar perayaan berlangsung aman dan nyaman. Pengamanan juga dilakukan di Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Petugas akan mengalihkan arus lalu lintas bila terjadi penumpukan kendaraan saat malam pergantian tahun. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi masyarakat yang merayakan malam tahun baru di tengah Jembatan Suramadu. Saat rekayasa lalu lintas dilakukan, warga yang akan melintasi Jembatan Suramadu akan diarahkan untuk putar balik di depan pintu masuk jembatan dan menggunakan sarana pelabuhan. Sementara itu, 1.045 personel dari Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan dikerahkan untuk mengamankan pergantian malam tahun baru. Malam pergantian tahun di Makassar rencananya dipusatkan di sepanjang anjungan Pantai Losari, Center Point of Indonesia, dan juga MNEC. Nantinya, polisi tidak hanya menutup 11 titik akses jalan secara situasional ke jalur lokasi perayaan, namun juga memberlakukan penyekatan di beberapa wilayah dalam kota. Hal ini untuk mencegah kemacetan panjang saat malam tahun baru.
semua main. Nanti ini mana jalan? Tidak perlu lama. Sudah bermain. JB melalui. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.